Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Pada kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan Pak Guru memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Setiawan, mengajar di SMA Negeri 11 Luwu Timur, mata pelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu tema pembelajaran di mata pelajaran informatika di kelas 10 semester genap atau semester 2, yakni materi analisis data. Karena tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, maka kita sebagai seorang siswa dituntut untuk lebih interaktif dan mampu beradaptasi menghadapi tuntutan global tersebut di atas. Nah, oleh karena itu, pada materi kali ini yakni analisis data, kita akan belajar lebih jauh tentang bagaimana kita sebagai seorang data analis. Nah, anak-anak sekalian, di materi analisis data ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal bentuk-bentuk data, kemudian bagaimana belajar tentang privasi data, bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data. Setelah itu kita akan menggunakan salah satu aplikasi pengolah angka untuk belajar tentang data. Setelah itu kita lanjutkan dengan memvisualisasikan data yang telah kita olah tadi. Anak-anak sekalian, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, baik, mari kita lanjutkan. Baik, untuk lanjut di materi kali ini, kita tentu harus merujuk pada sumber-sumber yang akurat. Nah, pada kesempatan ini kita memakai sumber yang pertama, yaitu buku informatika untuk SMA kelas 10, penerbitnya adalah Grafindo Media Pratama. Kemudian yang kedua adalah kita mengambil literatur dari media online. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk di tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan manfaat data dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, menerapkan aspek privasi dan keamanan data. Kemudian melakukan pengumpulan data dalam bentuk primer dan sekunder. Menjelaskan karakteristik data dalam big data. Mengkategorikan berbagai macam tipe data. Mengolah dan mentransformasikan data ke dalam bentuk data lainnya. Yang terakhir, menggunakan aplikasi pengolah angka untuk memproses dan melakukan visualisasi data. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di apa itu analisis data. Nah, analisis data ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang praktisi data. Proses analisis data membutuhkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang baik. Keterampilan ini diperlukan untuk menentukan metode analisis data yang benar. Oke, lanjut. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Proses analisis ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristiknya, pembersihan data, informasi data, pembuatan model data, hingga mencari informasi penting dari data tersebut. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan pemantik. Apakah data hanya bisa didapatkan melalui wawancara saja? Nah, untuk menjawab ini, kita akan membaca data yang ada di bawahnya. Sekarang, ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan secara sendiri-sendiri, tapi bisa juga digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Yang pertama, wawancara. Dalam wawancara ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Jadi sebelum terjun ke lapangan, para peneliti sudah tahu bahwa
seperti apa data yang akan digali nanti dari narasumber, seperti itu. Sekarang yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik. Jadi biasanya ini mengalir begitu saja setelah melihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya observasi. Jadi observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Jadi faktor-faktor itu adalah yang pertama partisipan observation. Dalam partisipan observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Kemudian yang kedua, non-partisipan observation. Non-partisipan observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Jadi kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di pentingnya data. Jadi anak-anak sekalian, pertumbuhan jumlah data sangat besar. Kita bisa mendapatkan data dari berbagai sumber untuk keperluan berbagai bidang. Misalnya dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian, salah satu model yang menggambarkan keterkaitan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam model DIKW. Dalam model DIKW terdapat 4 elemen utama, yaitu data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Nah, di sini kita melihat ada contoh data yang berbentuk angka, yakni skor pertandingan. Kalau di slide kita melihat di situ adalah logo klub Persib Bandung dengan skor 1 melawan PSM Makassar dengan 2. Jadi inilah salah satu contoh data yang berbentuk angka. Kemudian di bawahnya ada absensi siswa. Jadi pada bidang pendidikan kita bisa mendapatkan data mengenai nilai, kehadiran siswa maupun data-data lainnya. Jadi kalau kita melihat secara tiap hari kita melihat ini ya, absen siswa, inilah salah satu bentuk data. Kemudian di bawahnya adalah itu model DIKW, hierarki dari model DIKW. Jadi situ ada wisdom, knowledge, information, dan data. Oke, kemudian kita lanjut di pengumpulan data. Jadi dengan banyaknya data yang beredar di internet saat ini, proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Apalagi kalau kita sudah didukung dengan akses jaringan yang sangat tinggi. Namun, tidak semua data yang diperlukan tersedia di internet. Misalnya data rekam medis, laporan tahunan perusahaan, dan lain-lain. Karena biasanya hal ini bersifat sensitif dan tidak boleh disalahgunakan. Makanya beberapa data itu tidak diumbar di internet. Kemudian oleh karena itu pengumpulan data tidak dilakukan secara sembarangan. Kemudian berdasarkan cara pengumpulannya, data dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, yang pertama kita melihat ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Dan kita lanjut ke karakteristik data. Data yang terkumpul dari perangkat-perangkat secara kontinu atau berkelanjutan akan membentuk suatu data berukuran besar yang dikenal dengan istilah big data. Jadi kalau misalnya kita mengumpulkan data mulai dari terkecil kemudian lanjut ke besar atau saling bertautan dan berproses, itu biasanya dikenal dengan istilah big data. Nah,
Dalam big data terdapat 5 karakteristik yang biasa disebut dengan 5V. Yang pertama, volume. Jadi mengacu pada jumlah atau ukuran data yang sangat besar dan dihasilkan oleh berbagai perangkat. Kemudian yang kedua, velocity. Mengacu pada kecepatan produksi data yang prosesnya berlangsung secara instan dan real time. Penggunaan sensor yang dapat mengirimkan data secara kontinu dengan kecepatan tinggi menjadi salah satu karakteristik big data. Kemudian variety. Mengacu pada beragam tipe data yang dihasilkan, baik itu teks, gambar, ataupun suara. Adapun data yang dihasilkan dapat merupakan data terstruktur maupun data tidak terstruktur. Kemudian lanjut adalah veracity, mengacu pada kebenaran data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan harus dapat dipercaya kebenarannya dengan beberapa indikator yang dapat ditetapkan seperti bias dan ambiguitas. Yang terakhir adalah value. Setelah memproses seluruh data, nilai dari data akan menentukan keputusan yang diambil. Dalam dunia bisnis, sangat penting untuk mengetahui nilai dari sebuah data. Sekarang kita masuk di pembahasan terakhir, aspek privasi dalam pengumpulan data. Kemudian, perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan cepatnya arus data maupun informasi yang menyebar di internet. Akibatnya, sangat mudah untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ketersediaan dan keterbukaan data memberikan keuntungan pada masyarakat yang mencari data yang diinginkan, tetapi juga memicu isu baru, yakni isu privasi. Nah, untuk menjaga privasi dalam pengumpulan data, Indonesia mengatur 5 prinsip yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi atau disingkat dengan RDP. Nah, sekarang kita lanjut. Pengumpulan data dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut dan transparan. Selanjutnya, data pribadi diproses sesuai tujuannya serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, data yang diperoleh harus terhindar dari pengaksesan, pengungkapan, dan perubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan dan kehilangan data pribadi. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, pihak yang mengumpulkan data wajib memberitahukan kepada pemilik data pribadi. Data pribadi wajib dimusnahkan setelah data selesai digunakan untuk tujuan tertentu atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi. Baik, anak-anakku sekalian, jadi setelah kita mempelajari tentang materi analisis data tadi, ada beberapa hal yang mungkin Pak Guru garis bawahi dalam materi ini. Yang pertama adalah kita harus secara detail memastikan bahwa data yang kita hasilkan atau data yang kita bisa lempar ke khalayak ramai adalah data yang betul-betul valid dan betul-betul adalah data asli yang kita dapatkan melalui penelitian yang berkontinu. Kemudian aspek privasi juga tidak kalah pentingnya. Aspek privasi ini adalah hal yang sangat sensitif, jadi harus betul-betul anak-anakku sekalian perhatikan dengan baik dan cermat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai siswa yang diharapkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam hal teknologi, pelajarilah teknologi yang bisa membuat kita lebih maju dalam kedepannya. Nah, sehubungan dengan analisis data ini, maka yang kita harus pahami dan pelajari lebih lanjut adalah aplikasi pengolah angka. Silakan anak-anakku berkarya, silakan anak-anakku belajar dan mengeksplorasi aplikasi tersebut sehingga anak-anakku sekalian bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Baik anak-anakku sekalian,
saya rasa pertemuan kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Besar harapan Bapak, semoga apa yang kita bisa pelajari secara bersama-sama ini bisa lebih meningkatkan kualitas kita sebagai siswa yang lebih berguna bagi masyarakat, keluarga, dan negara. Baik, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!